Halo, assalamualaikum, welcome YouTube channel ini Seler. Oke, balik lagi channel gue. Thank you banget yang selalu support channel gue dan selalu stay channel gue. Dan yang baru nonton jangan lupa klik like, subscribe, dan share video gue. Oke, di video kali ini gue mau ganti fanbel. Umur fanbel gue nggak tahu udah berapa kilometer, tapi yang pasti baru 1 tahun lebih ya, kurang lebih. Waktu itu gua ganti pakai merek Daewoo 6PK 1677. Originalnya Proton, tipenya 6PK 1677. Setahu gua ya, kalau salah mohon maaf. Nah, gua mau jawab pertanyaan ada di fanspage Facebook gue, ada yang menanyakan, "Bang, berapa Bang, merek fanbelnya Proton itu apa dan tipenya berapa?" Atau seperti inilah ya pertanyaannya. Nah, oke, gua akan jawab itu. Yang gue tahu untuk masalah merek itu variatif ya, banyak, tergantung harga juga sih. Kalau untuk merek tergantung harga. Dari mulai originalnya Proton, kalau nggak salah itu dari merek Mitsubishi, terus merek Gates, itu Microvi itu kan dari Gates, terus Daewoo itu seperti yang 1 tahun lalu gua ganti, ini merek Daewoo. Memang harganya rate bisa bilang paling murah. Dan ada juga merek Bando, dan banyak lagi lah, itu sih tergantung rate harga ya kalau gue bilang kalau masalah merek. Tapi yang pasti originalnya Proton, kalau setahu gue itu 6PK 1677. Kalau memang lo di situ kan gini ya, kalau kalian mencari artikel di situ ada 1677, 1677, 1680 gitu kan. 6PK berarti kan 6 garisnya ya, slotnya 6 dan 1780 berarti kan yang gue tahu itu talinya, itu lingkaran talinya agak lebih besar di diameternya gitu, maksudnya lebih panjang ya diameternya. Kalau 1677 berarti itu standarnya Proton kan ya, segitu. Tapi kalau memang kalian ganti fanbel tanpa mengganti tensioner ya, dan tensionernya sudah agak lemah, gue sih lebih menyarankan, atau gue memang dapat saran juga dari suhunya atau masternya Proton, itu lebih baik diganti ke yang 6PK 1675. Karena kenapa 1675? Kalau sepemikiran gue 1675 itu kan berarti lebih pendek daripada 1677. Jadi supaya si tensionernya ini mampu menekan fanbel supaya nggak kendor. Jadi mampu putaran si pulinya itu nggak ada loss gitu kan. Nah, kebetulan jadi kalau kalian mau mengganti 1675 nggak masalah, kalau emang tensionernya pun masih memumpuni, kalau tensionernya juga masih memumpuni nggak jadi masalah. Kalau masalah putus atau enggak gue juga belum pernah coba ya, tapi gue ganti ke 1677 originalnya Proton. Nah, ini gue baru beli 1677 originalnya Proton, mereknya Mitsubishi. Mereknya Mitsubishi 6PK 1677, originalnya Proton 1677 Mitsubishi. Originalnya pun nggak mahal ya, nggak mahal, masih di kisaran angka 150-an lah ya, 150-an. Kalau merek Gates bisa di angka 180-an gitu, atau mereknya si Bando itu kisaran 180 bahkan 200 ada ya, tergantung si penjualnya juga ya. Marketnya sih seperti itu, masih terjangkau lah. Tapi kalau putus kan lebih dari itu. Nah, ini setahu gue sih sekitar 20.000 km sekali ganti ini, atau timing bell gitu kan. Timing bell kalau nggak salah 40.000 sekali untuk ganti timing bell. Nah, kebetulan timing bell gue belum ganti karena memang belum mencukupi kilometernya. Dan pas gue dapat mobil ini sudah 2 tahun ini, timing bellnya alhamdulillah masih bagus gitu. Untuk tensioner, sepertinya tensioner gua udah agak lemah gitu, ada bunyi sedikit. Tapi untuk tensioner timing bell ya udah agak bunyi, tapi gue belum ganti gitu. Nah, untuk tensioner ini fanbel masih bagus punya gua alhamdulillah. Nanti kita lihat lagi, kita cek lagi apa udah bunyi atau enggak gitu bearingnya. Next nanti akan gua ganti gitu. Oke, ini original Proton gue beli di online shop. Gua akan ganti ini. Dan yang kemarin Daewoo itu sekitar 1 tahun. Kalau kalian lihat videonya,
ada di atas atau di link deskripsi. Oke, gue lanjut, kita pasang fanbel ya. Panas banget nih, panas. Oh ya, kemarin gue sempet ada vlog beli motor spion ya, electric mirror itu. Gue pakai punya Isuzu, tapi memang agak soketnya terbalik, harus dibalik dari soketnya ya. Itu gue dapat di harga 150.000 punya Isuzu Panther. Untuk yang lain-lain banyak, tergantung si penjualnya balik lagi gitu kan. Tapi ini gue belum setting, jadi lucunya itu kalau gue ke kananin dia malah masuk, kacanya gue ke kiriin harusnya masuk, malah dia keluar. Terus pasang fanbel. Oke, nih korban kekejaman tikus buat hancur. Ini peredam kap mesin gue. Nah, kalau dilihat fanbel gue ini udah retak-retak ya, kelihatan gak sih? Kelihatan gak sih? Tuh udah retak-retak ya fanbelnya. Ini merek Dayu, waktu itu beli, mereknya pun udah hilang. Umurnya 1 tahun lebih lah ya pokoknya. Sekarang kita ganti. Oke, ini udah gue copot fanbelnya, lumayan agak susah dengan alat seadanya ya. Jadi gue pakai kunci ini aja nih, kunci batang kunci sok yang udah gue las ukuran ini. Karena kalau gue pakai yang sok bawaan, kunci sok bawaan Tekiro kayak gini nih, nggak muat, terlalu panjang ya kan. Jadi harus ini, dan ini gue las karena emang rusak, nggak kuat ya. Yang biasa emang nanti gue beli murah buat ganti-ganti fanbel. Nah, ini fanbel udah parah nih. Tuh, bisa dilihat mana tadi tuh. Ini fanbel ini udah parah. Nanti gue akan ceritain efeknya kalau fanbel ini udah parah banget. Bunyi ngedecit sih enggak, paling kalau pas kena air doang dia bunyi ngedecit, tapi pas nggak kena air dia nggak ngedecit sama sekali, dan pagi pun nggak ngedecit. Hanya aja dan pagi pun nggak ngejepit, dan pagi pun nggak ngedecit. Pada umumnya biasanya fanbel yang udah rusak itu kan ngedecit ya. Ini udah parah banget tuh, sampai tebelah begini tuh. Ternyata ini mereknya Dayu dengan spesifikasi 6PK 1680. Nah 6PK 1680 kelihatan ya, 1680. Mungkin karena ini jadinya ada sedikit problem di mobil gue, nanti gue akan ceritain. Nah, sekarang gue ganti. Nggak enak pak, ini di samping saya ada Pak Ustadz yang bantuin saya. Dengan Pak Ustadz. Nah, oke. Ini originalnya Proton Mitsubishi. Tadinya gue mau ganti mando, tapi mandonya lagi kosong ya. Mandonya lagi kosong. Jadi gue pakai ini, gue pesen di toko 74-nya Proton di online shop ya. Ini perbedaannya untuk fanbel yang udah harus diganti, bahkan udah lama harusnya diganti, tapi gue baru sempat ganti. Ini udah parah banget. Ini fanbel yang masih bagus ya. Sebelah kiri gue fanbel masih bagus, dan ini fanbel yang udah harus ganti. Oke, sekarang kita pasang dulu, nanti gue akan ceritain apa sih penyebabnya kalau fanbelnya udah separah ini yang gue alamin di Proton Gen 2 ini ya. Nah, ini nih contohnya nih. Sebentar, ini contoh dari panjang 1677 dan 1680. Lihat di sini di atasnya sejajar, tapi di bawahnya lebih panjang ya. Harusnya sih panjangnya nggak signifikan seperti ini. Harusnya panjangnya paling beda dikit, tapi karena ini udah melar juga ya panjangnya lebih jauh. Ini yang gue bilang yang tadi di awal video ya. Nah, kalau yang 1675 6PK 1675 itu pasti akan sedikit berapa inci, karena ini hitungannya apa sih? Milimeter ya? Hitungannya milimeter kalau nggak salah ya kan. Sebelum senti mili kan ya? Mm ya. Kalau nggak salah ini perbedaannya milimeter. Jadi di sini 6PK yang gue bilang tadi, sini 6.
Di sini ada 6 garis, berarti 6 PK ya, kurang lebih seperti itu. Gue juga kurang paham, silahkan komentar di bawah. Oke, seperti biasa ini udah pas duduk, dia udah di giginya ya, udah duduk. Nah, kalau udah yakin udah duduk semua, pastiin udah duduk semua, baru kita lepasin. Posisinya udah duduk semua ya, jangan sampai posisi ini ada yang tergelincir, nanti akan copot atau akan putus. Oke. Oke, sekalian ngaso di dalam gitu. AC mobil gua udah dingin lagi. Nah, jadi problem AC sih nggak jadi bermasalah ya. Jadi maksudnya AC gua nggak rusak gitu. Jadi pada saat lagi magnetic cloth-nya nempel, cetek, harusnya kan dingin nih si kompresor AC bekerja gitu. Tapi karena fan bell-nya ini udah ngelos, ada beberapa detik mungkin kalau diperhatiin yang gue bilang itu, agak berapa detik ngelos, seret gitu, meleset. Si kompresor AC-nya kerjanya nggak maksimal. Pas gue lihat ternyata ini udah retak. AC gue jadi harusnya yang pas lagi ngeluarin semburan dingin gitu, semburan freon dingin gitu, tiba-tiba set los hilang, baru ada lagi gitu. Nggak lama di sananya sih, nggak lama di depannya gitu kan, di depannya di fan bell nggak lama, tapi terjadi beberapa kali hingga di sini bisa dibilang kalau gue hitung bisa per 5 detik baru dia dingin lagi. Padahal malah pas kompresor AC-nya mati, maksudnya magnetic cloth-nya berhenti, harusnya kan dia nggak menyemburkan, dia masih menyisakan yang dinginnya aja gitu. Dan itu loss, jadi nggak dingin karena kurang asupan si kompresor untuk menyalurkan dinginnya ke dalam kisi-kisi AC atau ke inilah ya, ke evaporator lah ya. Gue juga kurang paham ya kan, gue cuma sok tahu gitu. Oke, kasih unjuk kalau yang tahu ya, komentar di bawah. Nah, jadi ini ternyata merek Dayu. Gua kira waktu itu gue pakai Gates, tapi ternyata salah, gue pakai Dayu, gue juga lupa ya. Nah, jadi pemasangannya sama aja seperti video gue yang sebelumnya. Ini Dayu mana 6PK 1680. Ini problemnya karena terlalu, ini yang panjang ya, yang tadi di video awal gue bilang, ini yang lebih panjang dari standar Proton yang 1677. Ini 1680, jadi nggak menimbulkan suara decit, tapi ngelos pada saat gue bilang tadi magnetic cloth-nya bergerak, dia kadang-kadang ngelos. Mungkin pada saat AC nggak hidup pun dia kadang-kadang ngelos gitu. Jadi tarikan pun agak tarikan apa namanya, power steering ini kan, setir gue nih masih menggunakan sistem hidrolik, jadi kadang-kadang setirnya juga nggak enak gitu ya, gara-gara ini parah banget tau. Tuh sampai kayak gini, ih serem. Tadi pada saat dihidupin mas ada sedikit kedengeran ya suara suara dari tensioner timing bellnya sendiri masih bagus alhamdulillah, tapi tensionernya mungkin waktu itu nggak diganti sama orangnya. Next mungkin gue ada rezeki, gue akan ganti timing bellnya sama tensionernya biar lebih sehat lagi. Terus sama gue mau perbaiki tuh tutup filter udara gue, bautnya udah pada dol semua jadi nggak bisa kenceng gitu. Mungkin gue akan akalin pakai baut cowok cewek biar ngepres, karena itu pada saat mesin hidup tuh bergerak bisa menyebabkan ngempos ditarikan pada saat dia keluar bocor gitu. Di sini dulu video gue, jangan lupa like, subscribe serta share video gue. Mohon maaf jika banyak kesalahan di video gue yang ini atau sebelumnya, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini, share video ini, jangan segan-segan untuk komentar di bawah. Oke, salam persahabatan, bye bye.